Hai, selamat malam. Tidurlah sekarang. Jika gelapnya sang malam menghampirimu di penghujung hari ini, hanya kata demi kata yang menemani malam di tempat tidurmu. Hari ini telah larut, saatnya saya membacakan dongeng. Dongeng yang pertama, Kisah Raja Muda dan Kawanan Domba. Ada sebuah kerajaan yang indah yang diperintahkan oleh seorang pangeran yang mengambil alih kerajaan setelah kematian ayahnya. Setelah beberapa bulan memerintah, banyak hal mulai menguji kemampuannya sebagai seorang raja. Musim kering panjang datang menyebabkan sawah dan ladang kering, membawa kerugian bagi para petani, membunuh banyak hewan, burung, dan tanaman berharga di hutan. Tidak hanya itu, musim kemarau juga diikuti oleh penyakit yang tidak diketahui yang membunuh banyak orang. Setelah beberapa bulan, musim kemarau mulai berakhir, sehingga segalanya mulai perlahan membaik. Namun, sebelum kerajaan itu dapat dipulihkan sepenuhnya, seorang raja musuh menyerang kerajaan, membunuh banyak orang, dan memenjarakan banyak dari mereka. Raja muda itu berhasil melarikan diri dan berencana untuk bertemu dengan teman masa kecilnya, yang merupakan raja dari kerajaan tetangga. Dalam perjalanannya, dia berpikir tentang bagaimana semua hal ini bisa terjadi padanya. Dia dilahirkan dan dibesarkan untuk menjadi raja dari kerajaan yang paling kuat dan terkaya. Tetapi sekarang, dia kehilangan segalanya. Dia percaya bahwa dia bernasib buruk karena tidak ada yang terjadi pada ayahnya atau raja lain yang dia kenal. Ketika raja muda sampai di istana temannya, para penjaga tidak mengizinkannya karena penampilannya dan pakaiannya yang kotor. Dia mencoba berkali-kali dan semuanya gagal. Kemudian dia bekerja sehingga dia bisa membeli beberapa pakaian. Kepada temannya yang merupakan raja kerajaan tetangga, dia menjelaskan semua hal yang terjadi padanya. Setelah mendengar ceritanya, temannya memerintah pelayannya untuk memberikan raja muda itu 100 ekor domba. Raja muda itu terkejut karena dia mengharapkan lebih dari ini. Dia tidak ingin menjadi gembala, tapi dia tidak punya apa-apa lagi, jadi dia menerima tawaran temannya. Setelah beberapa hari, ketika dia sedang menggembalakan ternaknya, sekelompok serigala menyerang kawanannya dan membunuh mereka semua. Sementara serigala menyerang, raja muda itu malah melarikan diri. Kemudian dia kembali menemui temannya dan meminta bantuan. Kali ini temannya memberi 50 domba. Namun sekali lagi, si raja muda gagal melindungi hewan peliharaannya dari serigala. Pada kesempatan ketiga, temannya hanya memberi 25 ekor domba. Kali ini, raja muda itu berpikir, jika dia tidak bisa melindungi kawanan hewan ternaknya dari serigala-serigala, dia tidak akan mendapatkan bantuan lagi dari temannya. Jadi, si raja muda mempelajari wilayah itu dengan teliti dan memahami area serangan serigala. Kemudian, dia menambahkan pagar dan penjaga tambahan di sekelilingnya. Dia kemudian terus memantau tempat-tempat itu dan berbicara dengan semua orang dan terus mempelajari bagaimana cara beternak domba. Setelah beberapa tahun, domba-dombanya telah berkembang menjadi 1000 domba. Dengan sangat gembira, dia bertemu dengan temannya di tempat itu
dan menceritakan apa yang dia capai. Setelah mendengarnya, temannya itu memerintahkan para menterinya untuk memberi satu provinsi untuk diperintah. Mendengar ini, dia bertanya kepada temannya, "Mengapakah Anda tidak memberi saya provinsi untuk ketika saya pertama kali datang kepada Anda untuk memerintah bantuan?" Sahabatnya menjawab, "Pertama kali ketika Anda datang kepada saya untuk meminta bantuan, pola pikir Anda seperti Anda dilahirkan dan dibesarkan untuk menjadi seorang pemimpin. Tetapi kenyataannya adalah Anda jauh dari itu. Anda mungkin dilahirkan dalam kekayaan, kebanggaan, dan kekuasaan. Tetapi Anda tidak pernah dididik dan dilatih dengan benar untuk memimpin orang-orang Anda. Jadi, ketika saya memberi Anda ternak, saya menunggu Anda untuk belajar bagaimana mengelola dan memimpin orang lain. Sahabat, sekarang saya yakin Anda siap memimpin orang lain." Dongeng selanjutnya, Pangeran Berdagu Bengkok. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja yang memiliki putri yang sangat cantik. Namun sayang, putri cantik itu sangatlah sombong. Sang putri menolak dengan kasar siapapun yang melamarnya. Dia mengusir satu demi satu dan mengejek para pangeran dan para bangsawan yang datang untuk melamar. Suatu ketika, raja mengadakan pesta besar dan mengundang ke sana para pangeran dan putra bangsawan untuk mencari calon suami putrinya. Para pemuda itu berbaris untuk dipilih oleh sang putri yang terlihat sangat cantik. Kemudian putri raja dituntun menuju barisan, tetapi dia selalu mengejek setiap pemuda yang ditemuinya. Kepada pangeran yang bertubuh gemuk, dia menyebutnya tong anggur. Kepada pangeran yang kurus, dia memanggilnya pohon bambu. Seperti itu seterusnya, sampai dia bertemu pangeran tampan berdagu bengkok. "Oh, ini dia, tampan namun dagu bengkoknya seperti burung bangau," ejek sang putri sambil tertawa. Sejak saat itu, pangeran itu dikenal dengan nama Pangeran Berdagu Bengkok. Raja yang melihat tingkah putrinya menjadi sangat malu. Dia kecewa karena putrinya tidak bisa melakukan apapun selain mengejek orang lain. Raja bahkan bersumpah akan menikahkan putrinya dengan pengemis pertama yang datang ke istana. Beberapa hari kemudian, seorang pemain biola datang dan menyanyi di istana, berusaha mendapatkan sedikit sedekah. Ketika raja mendengarnya, dia berkata, "Biarkan dia masuk." Jadi, pemain biola itu masuk dengan pakaiannya yang kotor dan compang-camping, bernyanyi di hadapan raja dan putrinya. Setelah selesai, si pengemis pemain biola meminta bayaran kecil. Raja berkata, "Lagu kamu sangat menyenangkan saya, sehingga saya akan memberikan putri saya untuk kamu jadikan istri." Putri raja berdenging kaget. Tetapi raja berkata, "Saya telah bersumpah untuk menikahkan kamu kepada pengemis pertama dan saya akan menempatinya." Jadi, apapun yang dikatakan sang putri sia-sia. Dia harus menikah dengan pengemis pemain biola itu. Di hari yang sama, seorang pendeta
dipanggil raja untuk menikahkan putrinya dengan pengemis pemain biola. Setelah pernikahannya terjadi, raja berkata, "Karena sekarang engkau adalah seorang pengemis, maka tidak pantas bagimu untuk ditinggal di istana. Kamu silakan pergi dengan suamimu." Pengemis pria itu menuntun sang putri keluar. Ini adalah pertama kalinya putri keluar istana dengan berjalan kaki. Beberapa hari mereka berkelana, sampailah mereka di sebuah hutan besar yang lebat dengan burung-burung berbagai macam hidup di sana. Takjub dengan apa yang dilihatnya, putri pun bertanya, "Hutan yang indah itu milik siapa?" "Itu milik pangeran berdagu bengkok. Jika kamu telah memilihnya, hutan itu akan menjadi milikmu." "Oh, aku orang yang menyedihkan. Andai saja aku memilih pangeran berdagu bengkok." Setelah itu, mereka melintasi padang rumput dan putri pun bertanya lagi, "Siapa yang memiliki padang rumput hijau yang indah ini?" "Itu milik pangeran berdagu bengkok. Jika kamu telah memilihnya, hutan itu akan menjadi milikmu." "Oh, aku orang yang menyedihkan. Andai saja aku memilih pangeran berdagu bengkok." Kemudian mereka berjalan melewati sebuah kota besar, dan dia bertanya lagi, "Siapa pemilik kota besar yang indah ini?" "Itu milik pangeran berdagu bengkok. Jika kamu telah memilihnya, kota besar itu akan menjadi milikmu." "Oh, aku orang yang menyedihkan. Andai saja aku memilih pangeran berdagu bengkok." "Aku tidak suka kamu selalu mengharapkan suami lain," kata pemain biola suaminya. "Apakah aku tidak cukup baik untukmu?" Akhirnya mereka sampai di sebuah gubuk yang sangat kecil, dan putri itu berkata, "Ya ampun, rumah yang kecil sekali. Siapa yang memiliki gubuk kecil yang menyedihkan ini?" Pemain biola suaminya menjawab, "Ini adalah rumahku dan rumahmu, di mana kita akan tinggal bersama." Dia harus membungkuk untuk masuk ke pintu yang rendah. "Di mana para pelayan?" kata putri raja. "Pelayan apa?" jawab pengemis itu. "Kamu harus melakukannya sendiri. Apa yang ingin kamu lakukan? Sekarang buat api segera. Didihkan air, jadi kamu bisa memasakkan sesuatu untukku. Aku sangat lelah." Tetapi putri raja tidak tahu apa-apa tentang menyalakan api atau memasak. Dan pengemis itu harus membantu dirinya sendiri untuk menyelesaikan apapun. Setelah selesai makan, mereka pergi tidur. Keesokan harinya, pemain biola suaminya membuatnya bangun pagi-pagi untuk melakukan pekerjaan rumah. Selama beberapa hari, mereka hidup dengan cara ini, sebaik yang mereka bisa. Tetapi mereka akhirnya kehabisan bahan untuk dimasak. Kemudian laki-laki itu berkata, "Istriku, kita tidak bisa lagi makan dan minum di sini, dan tidak menghasilkan apa-apa. Kamu harus membuat keranjang untuk dijual." Putri pun pergi keluar, memotong beberapa bambu, dan membawanya pulang. Kemudian dia mulai membuat keranjang, tetapi pohon bambu yang tajam mengiris tangannya yang halus. "Kamu salah cara membuatnya. Coba kamu ikat dulu potongan bambu," ucap suaminya. Si putri mencoba mengikat bambu-bambu itu, namun benang terlalu keras, segera mengiris jari-jarinya yang lembut sampai berdarah. "Lihat," kata pria itu,
Kamu tidak cocok untuk pekerjaan apapun. Aku melakukan kesalahan dengan menerimamu sebagai istri. Aku akan membeli gerabah dan pot dari pengrajin. Kamu harus membantuku menjualnya di pasar." Oh, putri berpikir, jika orang-orang dari kerajaan ayahku datang ke pasar dan melihatku duduk di sana menjual barang-barang, bagaimana mereka akan mengejekku? Namun, apapun alasan si putri untuk menolak perjualan di pasar, sama sekali tidak digubris. Suaminya tetap meminta putri untuk menjual barang-barang dari tanah liat yang dia beli dari pengrajin. Awalnya berjalan dengan baik. Orang-orang membeli barang dagangan putri karena dia sangat cantik, dan mereka membayarnya beberapa pun yang si putri minta. Banyak laki-laki bahkan memberikan uang tanpa mengambil barang dagangannya. Jadi mereka hidup dari apa yang dia dapat dari hasil penjualannya. Kemudian sang suami berinisiatif membeli lebih banyak gerabah baru dari uang yang mereka punya. Putri duduk dengan barang-barang itu di sudut pasar dan meletakkannya di sekeliling untuk dijual. Tiba-tiba datanglah seorang prajurit berkuda yang sedang mabuk berlari kencang, dan dia menghancurkan hampir semua barang dari tanah liat yang dijual oleh putri. Putri mulai menangis dan sangat takut sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Oh, apa yang akan terjadi padaku? Dia menangis. Apa yang akan suamiku katakan tentang ini? Sekarang berhentilah menangis. Saya berpikir kamu tidak cocok untuk pekerjaan biasa. Sekarang saya akan bertanya ke istana, apakah ada pekerjaan yang cocok untukmu? Saya mendengar bahwa raja sedang membutuhkan pembantu dapur. Sebagai imbalannya, kamu akan mendapatkan makanan gratis. Putri raja sekarang menjadi pelayan dapur dan harus ada untuk juru masak dan untuk melakukan pekerjaan yang paling kotor. Di masing-masing sakunya, dia mengikatkan sebuah toples kecil, di mana dia membawa pulang bagiannya dari sisa makanan, dan inilah yang akan mereka jalani. Kebetulan pernikahan putra sulung raja akan dirayakan, jadi wanita malang itu naik dan berdiri di dekat pintu aula untuk melihatnya. Ketika semua lampu dinyalakan, orang-orang terlihat memakai pakaian yang sangat indah. Putri memikirkan keadaannya dengan hati sedih dan mengutuk kesombongan dan keangkuhan yang telah merendahkannya dan membawanya kepada kemiskinan yang besar. Bau hidangan lezat yang dibawa masuk tercium sangat lezat, dan sesekali para pelayan melemparkannya beberapa potongan makanan yang segera dimasukkan ke dalam toplesnya untuk dibawa pulang. Kemudian tiba-tiba putra raja masuk, mengenakan beludru dan sutra dengan rantai emas di lehernya. Itu adalah pangeran berdagu bengkok yang terlihat sangat tampan. Saat pangeran berdagu bengkok melihat putri berdiri di dekat pintu, dia memegang tangan putri dan mengajaknya berdansa. Tapi putri menolak. Dia ketakutan karena dia ingat ejekan yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Perjuangan putri untuk menolak tidak membantu. Pangeran itu tetap menariknya ke aula. Saat itulah tali yang mengikat sakunya putus dan toples-toplesnya jatuh ke lantai. Sup dan makanan tumpah berserakan di lantai. Ketika orang-orang melihat ini, semua orang tertawa dan mengejeknya. Dia sangat malu. Dia melompat keluar pintu dan ingin melarikan diri, tetapi seorang pria menyusulnya di tangga dan membawanya kembali. Dan ketika dia melihatnya, itu adalah pangeran berdagu bengkok. Sang pangeran berkata kepadanya dengan ramah, "Jangan takut, aku adalah pengemis
pemain biola suamimu. Demi cintaku padamu, aku menyamar dan aku juga adalah prajurit berkuda yang telah memecahkan tembikarmu menjadi berkeping-keping. Semua ini aku lakukan untuk menyadarkanmu agar tidak menjadi orang yang sombong. Kemudian si putri menangis dengan getir dan berkata, "Aku salah besar dan tidak layak menjadi istrimu." Tapi sang pangeran berkata, "Bahagialah, hari-hari jahat telah berlalu. Sekarang kita akan merayakan pernikahan kita." Kemudian pelayan datang dan mendandaninya dengan pakaian yang paling indah. Dan ayahnya dan seluruh istananya datang dan mendoakan kebahagiaannya dalam pernikahan dengan pangeran berdagu bengkok, dan kebahagiaan sejati mereka baru dimulai sekarang. Cerita selanjutnya, si keledai. Pada suatu ketika, seorang petani sedang menuntun keledainya menuju ke kebun petani tersebut. Di tengah jalan, keledai tersebut terperosok ke dalam sebuah sumur yang sudah lama tidak dipakai alias sumur tua. Sang petani pun bingung harus bagaimana. Akhirnya, ia mendapat ide yang brilian. Dia mengajak tetangga-tetangganya untuk datang membantunya. Ia berkata kepada para tetangganya itu untuk menimbun sumur tua itu, karena memang sudah tidak dipakai dan membahayakan. Katanya, salah satu tetangganya pun bertanya bagaimana dengan keledainya. Tidak mengapa, lembar saja tanahnya ke dalam sumur itu. Walau beberapa tetangganya tidak setuju, tetapi mereka tetap melaksanakan penimbunan sumur dengan tanah. Mereka membawa sekop dan mulai menyekop tanah ke dalam sumur. Mereka beranggapan bahwa hewan itu sudah tua dan sumur juga perlu ditimbun. Pada mulanya, ketika si keledai menyadari apa yang sedang terjadi, ia menangis penuh kengerian dan orang-orang pun merasa kasihan. Tetapi semua kemudian takjub karena si keledai menjadi diam dan semakin tinggi menuju tepi sumur. Setelah beberapa sekop tanah lagi dituangkan ke dalam sumur, mereka melihat ke dalam sumur dan tercengang dengan apa yang dilihatnya. Walaupun punggungnya terus ditimpa oleh bersekop-sekop tanah dan kotoran, si keledai melakukan sesuatu yang menakjubkan. Dia mengguncang agar tanah yang menimpa punggungnya turun ke bawah, lalu menaiki tanah itu. Sementara tetangga-tetangga si petani terus menuangkan tanah kotor ke atas punggung hewan itu. Si keledai terus juga menggoncangkan badannya dan melangkah naik. Segera saja semua orang terpesona ketika si keledai meloncati tepi sumur dan melarikan diri. Ternyata ide Pak Petani yang dikira sangat tak manusiawi, tetapi ia punya trik tersendiri untuk mengeluarkan keledai dari sumur dan sekaligus menimbun sumur yang memang sudah tua.